Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Sesi ini kita akan membahas tentang implementasi strategi. Ya, kan kita tahu dulu kan sudah strategi itu apa, prosesnya apa, terus kemudian alat-alat untuk melakukan strategi, mulai dari SWOT, BMC, terus kemudian apa lagi ya? Balance scorecard. Nah, kalau udah, maka saat berikutnya adalah apa? Kita melakukan bagaimana alat-alat tadi yang sudah dilakukan, strateginya kita implementasikan. Oke? Nah, izinkan saya share dulu. Bentar ya, biar dia play. Oke, kita akan bicara tentang ini. Nah, implementasi strategi itu sebenarnya adalah satu proses. Proses apa? Proses pada waktu manajemen mewujudkan strategi dalam bentuk program, prosedur, dan anggaran. Nah, ingat, strategi tidak akan ada gunanya kalau tidak diteruskan menjadi program. Ya, program itu adalah kegiatan-kegiatan besar yang harus dilakukan. Kemudian prosedurnya, cara melakukannya, dan anggarannya. Oke, anggaran itu selain uang, waktu, dan juga tenaga kerja. Ya, ini adalah langkah berikutnya dari pengembangan strategi. Bentuknya apa? Bentuknya adalah tindakan. Dari strategi yang ada di atas kertas harus menjadi satu tindakan yang diwujudkan. Apa itu? Menggunakan strategi yang sudah kita susun sebelumnya. Oke. Nah, pada waktu implementasi strategi itu ada 4 kemungkinan hasil dari implementasinya. Satu, tentu saja sukses. Ini yang mesti semua perusahaan maunya adalah kalau mengimplementasi strategi ya sukses ya. Nah, ini terjadinya pada waktu formulasi strateginya dan implementasinya dilaksanakan secara baik. Artinya formulasi dan implementasi ketemu, sejalan, sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Baik itu dilaksanakan dengan benar, sungguh-sungguh, atau asumsi yang berlaku pada strategi tersebut tidak berubah. Maka itu sukses jadinya. Yang kedua, roulette. Formulasinya sebenarnya nggak begitu bagus ya. Tapi hasilnya oke-oke aja ya. Karena apa? Pada waktu mengimplementasikannya, mereka melakukan sedikit-sedikit penyesuaian. Nah, maka yang terjadi adalah roulette. Roulette itu bahasa lainnya apa? Untung-untungan. Ya kadang bisa, ya kadang amblek. Ya. Tapi relatif ini ada hasilnya yang lumayan. Kalau bagus enggak ya, tapi lumayan. Nah, nah, yang berikutnya adalah trouble. Strateginya bagus, tapi implementasinya kacau. Ya. Dilaksanakannya tidak sesuai prosedur, terus tidak sungguh-sungguh, ada penyelewengan. Nah, itu biasanya kita ada masalah tuh, trouble. Yang terakhir adalah gagal, failure. Kenapa? Perencanaannya payah, sementara implementasinya juga payah. Nah, itu hasilnya adalah failure. Nah, itu kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, lihat ya. Yang di sebelah atas itu formulasi strategi, yang di bawah itu implementasi strategi. Kalau formulasi strateginya baik, implementasinya baik, sukses. Kalau formulasinya jelek, implementasinya bagus, ya susu ya. Apa namanya? Untung-untungan, roulette. Roulette itu kalau judi itu loh yang ada satu
bundaran, terus kemudian diputar, terus kemudian ada bola muter, nanti dia jatuhnya di nomor berapa. Nah, itu roulette itu namanya. Demikian juga dengan strategi yang lain. Oke? Nah, contoh eh, apa namanya strategi yang roulette. Contoh-contoh itu adalah gini. Formulasinya sebenarnya biasa, tapi kemudian ada yang berubah. Nah, implementasinya kemudian dia melakukan penyesuaian dengan baik. Maka bisa untung-untungan. Contoh-contoh apa? Strategi pada tahun 2020. Strateginya, wow, udah keren. Pada waktu mau implementasi, ada hal baru yang muncul. COVID. Maka implementasinya harus melakukan perubahan secepat mungkin. Hasilnya ada yang amblek, ada yang ya masih bisa bertahan. Nah, itu contoh daripada roulette ya. Nanti Anda perlu cari contoh lain apa itu yang kira-kira situasi outputnya adalah roulette. Nah, ini adalah proses implementasi. Kita melakukan analisa perubahan. Dalam analisa perubahan itu ada tiga sebenarnya yang dianalisa. Struktur organisasi, budaya perusahaan, sama kepemimpinan. Hasil dari analisa tiga tadi menghasilkan implementasi dan evaluasi strategi. Apa itu implementasi dan evaluasi strategi? Implementasi adalah menjalankan strategi, kemudian evaluasi adalah melihat pada waktu menjalankan tersebut adakah deviasi. Ingat ya, deviasi itu adalah perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Apa? Ada nggak bedanya? Kalau ada bedanya, kita lihat apa sebab bedanya. Balik lagi ya, deviasi itu disebabkan oleh beberapa hal. Satu yang paling utama itu adalah ada variabel yang pada waktu perencanaan itu tidak dihitung, dianggap tidak ada, atau dianggap tetap. Ternyata pada waktu pelaksanaan variabel tersebut berubah. Contoh COVID itu tadi, dianggap nggak ada pandemi. Ternyata pada waktu implementasi, ada pandemi. Maka itu masuk ke dalam evaluasi. Kenapa? Ada perbedaan antara rencana dan implementasi. Kedua, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ada perencanaan, tapi jalannya asal-asalan, malas-malesan. Nah, itu nanti juga perlu dilihat. Kenapa? Apakah yang membuat terjadinya itu? Apakah karena sistem prosedurnya itu tadi bertele-tele, tidak efisien, atau kurang motivasi? Kurang motivasi kita lihat apakah lingkungan kerjanya, apakah remunerasinya, apakah faktor usia atau faktor pandemi. Nah, itu mesti dilihat. Yang ketiga adalah memang tidak dijalankan. Nah, ini masalah ini. Kalau tidak dijalankan. Ya. Nah, maka kita masuk satu-satu. Apa itu menganalisa perubahan? Analisa perubahan ini ya, tujuannya adalah memberikan gagasan yang jelas dan dan rinci. Berapa banyak sih perusahaan harus berubah? Supaya apa? Supaya berhasil dalam mengimplementasikan perubahannya. Jadi dilihat ada strateginya, terus kemudian pada waktu implementasi kita lihat tiga hal ini tadi, tiga hal itu tadi apa aja? Struktur, budaya perusahaan, analisa kepemimpinan, apakah dia perlu dilakukan perubahan supaya bisa dijalankan strateginya. Untuk menganalisa itu tadi, kita lihat ada 5 jenis perubahan yang terjadi kalau kita menganalisa. Satu, pola perubahannya adalah begini. Nggak ada perubahan, atau ya sebagaimana biasa, business as usual. Business as usual alias continuations. Artinya meneruskan. Ya nggak perlu perubahan lah, wong strateginya sama dengan periode sebelumnya. Kemudian adalah perubahan rutin atau routine change.
Itu dilakukan untuk lebih memikat pelanggan. Contoh, kemasan diperbarui, penerapan harga berbeda-beda, pemilihan saluran distribusi lebih beragam. Itu perubahan, tapi sebenarnya rutin. Artinya kayak evolusi biasa itu. Yang berikutnya adalah melakukan perubahan secara terbatas, limited change. Ya, itu adalah untuk bagaimana menghadapi, melayani, menemukan, mengeksplorasi pelanggan baru. Ya, dengan apa? Produk baru. Maka ini sifatnya terbatas. Nanti baru kalau sudah ketemu, baru nanti dia melakukan apa namanya perubahan yang secara gradual. Kemudian yang ketiga adalah drastis, perubahan radikal, radical change. Ini biasanya terjadi reorganisasi besar-besaran di perusahaan. Biasanya sih karena adanya merger dan akuisisi. Ya. Merger itu apa? Merger itu ada perusahaan A, kemudian bergabung dengan perusahaan B, membentuk satu perusahaan baru namanya perusahaan C. Kalau akuisisi, perusahaan A mengambil perusahaan B dan namanya adalah perusahaan A. Perusahaan B-nya hilang. Ya. Itu adalah merger akuisisi. Kenapa? Karena itu intinya adalah dua perusahaan yang berbeda. Dua perusahaan berbeda itu nanti apa? Strukturnya beda, budayanya beda, kepemimpinannya beda. Maka perlu dilakukan perubahan untuk menyatukan. Itu perubahannya drastis, radikal. Ya, contoh apa? Nah, dulu ada BTN, terus kemudian ada BDN, Bank Eksim, Mandiri. Mereka di merger, ya. Sebenarnya nggak di merger sih, diakuisisi. Sehingga mereka menjadi namanya satu, Mandiri. Nah, itu macam-macam. BDN, Bank Eksim, itu kan punya direksi sendiri, punya budaya sendiri, punya struktur sendiri, ya. Cara menjalankan organisasinya, kepemimpinan sendiri. Nah, itu harus disatukan. Wah, itu proyek besar itu. Sempat goyang berapa tahun, sampai sekarang mereka baru menemukan keseimbangannya. Yang terakhir adalah pola perubahan yang membuat arah organisasinya bergeser jauh dari arah organisasi yang awal. Ya, kalau tadi saya ngomong tentang BDN, Bank Eksim, terus kemudian apalagi ya, Bank apa lagi waktu itu? Saya lupa ya, Bang ya. Ya. Itu industrinya sama, masih sama-sama bank. Tapi kalau merger sama akuisisinya itu industrinya beda, ya dari bank sama perusahaan konstruksi, wah itu udah beda itu. Maka itu perusahaannya menjadi kompleks. Maka ada perubahan misi perusahaan. Kenapa? Misinya jadi berubah. Lalu industrinya ada, kok berubah kok dari satu menjadi dua atau satu menjadi tiga, empat dan sebagainya. Maka misinya akan berubah. Itu akan melakukan perubahan yang sangat radikal. Lebih dari sekedar radikal. Benar-benar geser perubahannya. Nah, itu adalah 5 pola perubahan yang mungkin timbul pada waktu kita melakukan implementasi. Nah, masuk kita ke strategi, ke analisa struktur organisasi. Ini dikarenakan apa? Struktur itu menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun, bagaimana si rantai komandonya, ya, bagaimana nanti perintah-perintah itu dari awal sampai melaksanakan siapa turun lagi sampai ke titik pribadi individu. Selain itu juga
kita akan lihat sumber dayanya yang dialokasikan apa? Satu, orang. Yang kedua, modal. Ya. Yang ketiga apa? Teknologi. Kalau perlu mesin, mesin. Atau alat penunjang. Ya, itu adalah bagian dari sumber daya. Ingat ya, sumber daya itu tidak selamanya hanya orang. Karena juga ada modal, ada teknologi, dan sebagainya. Oke? Nah, untuk struktur organisasi, ini ada beberapa jenis. Yang pertama sederhana, ya cuman eh, direksi, manajer, staff. Udah gampang. Atau fungsional, berdasarkan fungsi-fungsi dari satu perusahaan. Apa? Penjualan, keuangan, terus SDM. Hmm. Nah, kemudian ada juga berdasarkan divisi. Hmm. Divisi itu bisa bisa juga masih dari fungsional, bisa juga berdasarkan pasarnya, ya. Bisa juga berdasarkan produknya. Umpamanya Unilever. Nah, mereka punya divisi Pepsodent, Bang. Hmm. Divisi Pepsodent itu nanti strukturnya beda-beda. Ada yang SDM-nya, ada yang teknologi, ada yang pemasaran, dan sebagainya. Beda sama divisi Rinso. Nah, itu nanti divisi by product. Kemudian ada yang namanya organisasi SBU, Strategic Business Unit Structure. Ini adalah satu kayak perusahaan dalam perusahaan. Contohnya apa? Contoh adalah, sebentar ya, BJB, Bank Jawa Barat. Bank Jawa Barat dulu ada namanya adalah BPD, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Sekarang jadi BJB, Bank Jawa Barat. Nah, dia punya satu SBU. Apa itu? BJB Syariah. PT-nya sama, PT BJB, ya, Bank Jawa Barat. Tapi bisnis unit ini diperlakukan beda. Pembukuannya beda, organisasinya beda. Semuanya kayak berdiri sendiri. Tapi PT-nya masih tetap. PT-nya menginduk pada BJB. Nah, itu disebut SBU. Nah, yang berikutnya adalah organisasinya matriks. Apa itu? Hmm. Anda kenalnya itu kan selama ini kalau satu staff itu melapornya kepada satu manajer, ya. Nah, sekarang enggak. Satu staff dia bisa melapor ke beberapa manajer tergantung apa yang dilakukannya. Untuk kegiatan keuangan dia melapornya ke manajer keuangan. Perencanaan keuangan, manajer keuangan. Untuk operasional dia bisa melaporkannya ke manajer operasional atau manajer pemasaran atau manajer penjualan. Apalagi untuk apa namanya melakukan rekrutmen tenaga honorer, dia mau pameran, ya, dia butuh SPG. Nah, nanti dia reportnya ke siapa? Ke bagian manajer SDM. Nah, itu adalah sistem matriks. Contoh gini, contoh yang paling gampang, paling gampang. Anda sebagai mahasiswa, teorinya mahasiswa itu, ya, tanda petik bertanggung jawabnya pada dosen. Tapi dalam kenyataannya, kalau untuk mata kuliah A, Anda pada dosen A. Mata kuliah manajemen strategi, Anda urusannya sama saya. Nanti manajemen SDM urusannya sama siapa lagi? Nanti kalau pembayaran urusannya sama siapa lagi? Nanti kalau masalah-masalah administrasi urusannya sama akademik. Nah, itu disebut sebagai organisasi matriks. Contoh sederhana gitu. Ya, kita lihat budaya. Budaya perusahaan itu adalah sesuatu yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan di dalam satu perusahaan. Umpamanya, budayanya adalah budaya kekeluargaan. Itu banyak orang yang tenggang rasa, saling nyapa, akrab, saling membantu, saling menutupi. Kalau ada yang kurang pekerjaan temannya,
maka di cover oleh. Tapi di sisi lain ada budaya perusahaan atau budaya organisasi yang sifatnya kompetitif. Tiap orang itu adalah musuh dari orang lain. Semua orang bersaing sehingga hidupnya menjadi individualistik. Mana yang kita pilih, mana yang kita temukan, nah itu nanti disesuaikan. Apakah strategi yang kita pilih itu mengharuskan terjadinya budaya perusahaan yang berbeda atau enggak? Hmm? Tahu kan ya budaya perusahaan? Contoh budaya perusahaan itu adalah hmm, kita sering melakukan outing, kita sering ada arisan, kita sering melakukan ucapan selamat ulang tahun, eh, eh, nyamperin kalau ada yang melahirkan atau punya anak, atau ada kedukaan, ada saweran kecil-kecilan, ya. Itu contoh dari yang sifatnya kekeluargaan. Tapi kalau yang ini, kalau yang kompetitif, itu sifatnya adalah kalau ada tawaran satu kesempatan baru, nggak saling menawarkan, tapi mengajukan diri sendiri. Nah, itu contoh dari kompetitif. Nah, sekarang kita lihat gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan penting karena kita nanti menjalankannya itu pakai gaya kepemimpinan apa yang cocok dengan strategi kita. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah administrator. Dia nggak terlalu inovatif, ikut pada aturan, SOP-nya gimana, prosedurnya gimana, tata kelolanya gimana, instruksi kerjanya gimana. Dia nggak berani ambil resiko. Pokoknya cari aman aja. Hmm. Gak usah macam-macam lah. Kita ikutin yang ada aja. Sementara yang kedua adalah analitis. Dia melakukan analisa dulu. Nah, logikanya gimana, terus kemudian cari hubungannya, sehingga bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang optimum. Orientasi dia adalah analisa tadi bagaimana untuk hasil yang optimum. Ya. Karena dia untuk hasil, maka cara-cara yang dia pikirkan, yang dia hasil analisa tadi, dia akan melakukannya rencananya secara rinci. Langkah dengan langkah dan jangka panjang. Ini adalah pemimpinan analitis. Bagaimana? Yang berikutnya adalah asertif. Dia sifatnya lebih agresif, lebih ngajak maju, neken. Dia lebih menekankan pada bagaimana dia memperhatikan dan mengendalikan personelnya. Nah, dia nggak masalah ada konflik, dia nggak masalah ada kritik. Dia akan terima selama itu bisa membawa dia mencapai tujuannya secara lebih cepat, secara lebih efisien, ya, secara lebih menguntungkan. Itu. Yang terakhir adalah entrepreneur, ya. Entrepreneur ini yang penting adalah bagaimana dia sukses. Nggak terlalu penting kerjasama. Yang penting aku sukses. Nah itu sifat dasar entrepreneur yang dulu ya. Kalau sekarang malah entrepreneur itu harus banyak melakukan kolaborasi. Supaya apa? Supaya terjadi circular ekonomi. Tapi kalau zaman dulu nggak. Kalau pedagang ya dia harus maju sendiri. Pedagang lainnya nggak usah diajak ya. Kalau perlu dia maju sendiri. Kalau kepepet barulah diajak. Ya. Dia akan cari pesaing. Kenapa? Dengan pesaing maka dia bisa beroperasi dengan lebih efisien. Caranya lebih efektif, lebih efisien, sehingga apa? Dia bisa menimbulkan hambatan untuk memasuki pasar, barrier to entry. Semakin kompetitif pasar tersebut, semakin sulit memasukinya. Pasar kalau sudah sangat efisien, Anda nggak bisa masuk. Kenapa? Ternyata untuk masuk pasar tersebut, Anda harus punya skala ekonomis, sehingga harga satuannya bisa rendah. Anda harus punya research, sehingga efisiensinya tinggi, dan sebagainya. Ya, kan itulah entrepreneur tadi dia cari pesaing. Maksudnya apa? Supaya dia menjadi lebih kompetitif,
Sehingga barrier to entry ke industri tersebut menjadi lebih tinggi. Makanya dia setelah dapetin pesaing, standar dia akan dinaikkan. Ya. Kalau udah standarnya tinggi, pemain baru ya sempoyongan lah kalau mau masuk ke pasar tersebut. Ya. Moga-moga Anda paham yang ini ya. Nah, sekarang implementasinya. Setelah kita lihat analisa, maka kita melakukan implementasi. Nah, di dalam melakukan implementasi, Anda perlu punya 4 keahlian dasar. Apa itu? Anda harus bisa berinteraksi, interacting skills, communication skills, ya. Bagaimana Anda berkomunikasi, merayu, memotivasi, berempati. Eh, Apa bedanya empati sama simpati? Ayo. Kalau simpati itu, oh iya, turut berduka cita ya. Menunjukkan belas kasihan atau senang dari sisi luar. Kalau empati, itu dia berusaha menyatakan pikirannya, perasaannya, seolah-olah dia ada di pihak yang dia empati. Umpamanya orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Aduh, saya turut duka cita. Aku tahu betapa beratnya kehilangan bapak. Aku pernah kehilangan bapak. Waktu itu begini, begini. Nah, itu empati. Semua yang dilakukan untuk apa? Supaya mereka semua bisa berkolaborasi, bisa menjadikan satu kesatuan, bisa dikendalikan, bisa diarahkan menuju tujuan organisasi. Ingat ya, di dalam satu perusahaan itu ada 2 jenis tujuan. Satu adalah tujuan organisasi. Ini resmi, ditulis target, sasaran. Itu adalah tujuan organisasi. Yang kedua adalah tujuan individu. Nah ini agak abu-abu. Apa tujuan individu? Kita lihat dia kerja maunya jadi apa? Mau dapat penghasilan lebih banyak, atau dia mau dapat pangkat, atau dia mau dapat penghargaan, atau dia kepingin punya waktu luang lebih banyak keluarga, atau dia punya kesempatan jalan-jalan, atau macam-macam. Pengen sekolah, itu macam-macam. Nah itu bagaimana tujuan-tujuan pribadi tadi disesuaikan sehingga eh, mengarahnya sama dengan tujuan dari organisasi. Nah, kemampuan kedua adalah bagaimana melakukan alokasi sumber daya, allocating skills. Gimana membagi, membuat jadwal-jadwal, baik tugas, anggaran, waktu, dan sumber daya yang lain. Apa yang ada di perusahaan, bagaimana mengelolanya. Ya, ingat ya sumber daya itu tadi apa aja? Bukan cuma manusia ya. Ada keuangan, ada teknologi, ada bahan baku, ada peralatan, ada infrastruktur. Itu adalah semua sumber daya. Hmm. Kalian keempat, itulah bagaimana melakukan monitoring. Semua sudah dijalankan, terus bagaimana cara menjalankan, bagaimana cara melihat adanya deviasi, dan bagaimana memperbaiki dan menyelesaikan deviasi tersebut. Nah, ini terutama dalam proses implementasi. Yang terakhir adalah kemampuan untuk melakukan organisasi, organizing skills, alias manajemen, mengelola, ya. Bagaimana bukan cuma yang formal, tapi secara informal, dia bisa mengajak semuanya menjadikan dalam satu kesatuan yang saling bekerja sama. Itu adalah maksud dari organizing skills. Oke, nah dari situ, uh, oke, dari situ saya harapkan Anda sudah mulai dapat gambarannya. Tentu saja Anda harus banyak melakukan
studi literatur untuk melihat sebenarnya apa aja sih yang disebut sebagai implementasi strategi, cari contoh-contohnya. Nah, kalau ada pertanyaan, Anda silahkan tanyakan di forum kita, baik di e-learning ataupun di WA group kita. Oke, terima kasih atas waktu yang Anda berikan untuk mendengarkan rekaman ini. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.